Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gua. Jadi pada kesempatan kali ini gua pengen ngebahas apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi keaktifan di dalam suatu kelompok. Jadi di dalam buku Psikologi Komunikasi karangan Jalaluddin Rahmat MSc yang mengutip dari salah satu tokoh yaitu Barnard yang mengatakan bahwa keaktifan kelompok adalah pencapaian tujuan yang diakui dari tindakan-tindakan yang kooperatif. Pasti di sini teman-teman pernah berada di dalam satu kegiatan yang dimana teman-teman ini dikumpulkan menjadi satu atau menjadi satu kelompok. Nah, teman-teman di sini harus tahu bahwa anggota-anggota kelompok itu memiliki dua tujuan. Tujuan pertama itu diukur dari hasil kerja kelompok yang disebut dengan prestasi. Dan yang tujuan kedua adalah itu yang harus diketahui dari hasil kepuasan dari hasil kerja kelompok itu sendiri. Nah, teman-teman, mungkin teman-teman ini sudah mengetahui bahwa dalam kelompok itu adalah saling bertukar informasi. Misalnya di dalam kelompok belajar, keefektifannya dapat dilihat dari seberapa banyak informasi yang didapatkan oleh anggota-anggota kelompok dan sejauh mana anggota-anggota ini dapat memuaskan kebutuhannya di dalam kegiatan kelompok. Oleh karena itu, faktor-faktor keefektifan kelompok dapat dilacak dari karakteristik kelompok atau faktor situasional dan pada karakteristik anggotanya atau faktor personal. Nah teman-teman, jadi gue langsung aja nih membahas yang lebih rinci lagi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan kelompok. Nah teman-teman, langsung saja ke pembahasan faktor situasionalnya nih. Faktor situasional mencakup kondisi eksternal yang memengaruhi kinerja kelompok. Dan berikut adalah beberapa contoh yang akan gua kasih. Jadi, yang pertama adalah tekanan waktu. Teman-teman harus mengetahui kalau deadline yang ketat sering memengaruhi bagaimana kelompok bekerja. Tekanan waktu dapat mendorong produktivitas, tapi juga dapat menyebabkan stres jika dikelola dengan baik. Dan yang kedua adalah lingkungan kerja. Tempat kerja yang nyaman, fasilitas yang memadai, dan suasana yang kondusif membantu kelompok bekerja lebih efektif. Sebaliknya, lingkungan yang penuh gangguan bisa menurunkan fokus dan produktivitas. Yang ketiga, sumber daya ketersediaan. Sumber daya yang seperti dana, alat, dan informasi sangat memengaruhi keberhasilan kelompok. Kelompok yang kekurangan sumber daya cenderung menghadapi hambatan dalam menyelesaikan tugasnya. Dan yang terakhir adalah struktur organisasi. Teman-teman harus mengetahui aturan, prosedur, dan hierarki dalam organisasi. Juga menjadi faktor yang penting. Struktur fleksibel memungkinkan kelompok beradaptasi lebih cepat terhadap perubahan, sedangkan struktur yang kaku dapat menghambat inovasi. Dan lanjut lagi nih ke pembahasan faktor personal. Nah, faktor personal berhubung dengan karakteristik individu dalam kelompok yang memengaruhi kontribusi mereka terhadap efektivitas kelompoknya. Beberapa aspek yang menonjol adalah: pertama, kepribadian sifat individu seperti kejujuran, kedisiplinan, atau kemampuan bekerja sama, dan sangat memengaruhi dinamika kelompok. Kepribadian yang positif dapat memperkuat hubungan interpersonal. Yang kedua, motivasi. Anggota yang termotivasi untuk mencapai tujuan kelompok cenderung lebih bersemangat dan proaktif. Motivasi dapat dipengaruhi oleh penghargaan, pengakuan, atau rasa tanggung jawab terhadap tugas. Yang ketiga, keterampilan dan pengetahuan. Setiap anggota membawa keahlian dan pengalaman yang berbeda. Keahlian yang sesuai dengan kebutuhan kelompok membantu meningkatkan produktivitas dan inovasi. Dan yang terakhir adalah kepuasan. Tingkat kepuasan individu terhadap peran mereka dalam kelompok sangat penting. Jika anggota merasa dihargai dan diakui, mereka cenderung lebih loyal dan berkontribusi lebih banyak.
Jadi teman-teman, kesimpulannya adalah faktor situasional dan personal bekerja sama untuk menentukan seberapa efektif suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Dengan mengelola faktor situasional yang ada dan memahami karakteristik personal anggota, kelompok dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif dan harmonis. Nah teman-teman, tadi itu adalah penjelasan tentang keefektifan kelompok dan faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan kelompok. Semoga dari video ini teman-teman bisa mendapatkan pemahaman baru tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan kelompok. Dan sekarang udah di penghujung video ini, gua pamit undurkan diri. Jika ada salah kata itu datang dari gua pribadi, dan jika ada benarnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.